Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Felicia. Nama saya Akil Fauzi. Saya Hisam Fadilah. Saya Siti Kholidiah. Nama saya Pinus Hendrawan. Ya, Tengku Said Agil Zelani. Di sini kami akan menjelaskan proyek manajemen dengan judul Manajemen Usaha Self-House sebagai bagian dari peningkatan usaha menengah kecil. Nah, latar belakangnya kami ingin membuat sebuah proyek manajemen dengan judul sistem self-house tersebut karena seringkali kita melihat UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, manajemen yang kurang efisien, dan kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, perangkat lunak yang akan dikembangkan untuk self-house adalah sebuah platform e-commerce khusus untuk busana muslim, bertujuan untuk membantu penjual untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui manajemen inventaris dan pemrosesan pesanan yang terintegrasi. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama adalah project charter. Nah, di project charter ini, terkait general information, kami melakukan project manajemen tersebut dari tanggal 16 Mei 2024 hingga 12 Juli 2024. Tujuan dari project tersebut adalah pertamanya pasti meningkatkan pemahaman bisnis nih dari berbagai skenario. Dan kemudian mengoptimalkan proses operasional dari segi pengelolaan biaya, waktu, dan sumber daya. Kemudian yang ketiga, menganalisis pasar dan mengembangkan strategi yang pemasaran yang tepat. Kemudian memastikan aplikasi ini aman dan berjalan di intranet saat ini agar manajer dan tim analis dapat mengakses dan mendownload data secara selektif. Kemudian assumption, merupakan asumsi-asumsi terkait proyek tersebut. Ya, pastinya yang pertama, proyek akan dilaksanakan sesuai dengan kasus bisnis awal. Kemudian biaya operasional sehari-hari secara keseluruhan tidak akan meningkat. Biaya material dan sumber daya lainnya tetap konsisten. Ruang lingkup tidak akan berubah sepanjang siklus. Dan hari bekerja kami itu selama 1 minggu dari 5 hari. Pada proyek ruang lingkup skopnya itu pastinya meliputi bagaimana sih pengembangan dan penerapan sistem manajemen bisnis yang komprehensif untuk dirancang meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing dalam usaha menengah. Terkait resource-nya, untuk initial funding, itu pendanaan awal itu sebesar 350 juta. Dari 350 juta kami membagi personalnya menjadi beberapa bagian. Kemudian terdapat juga pada project risk, risiko-risiko yang didapatkan, itu input data yang tidak akurat, itu pasti mitigation strateginya. Kita harus menerapkan nih prosedur validasi yang ketat. Untuk kerentanannya, kita harus menerapkan protokol keamanan. Sering terjadinya miskomunikasi, bagaimana kita memilih platform komunikasi yang benar. Untuk success measurement-nya, pastinya adanya kerjasama dengan antar tim, itu udah pasti akan terjadi dalam setiap project yang kita lakukan. Komunikasi yang baik, tidak terjadi miskom, kemudian informasi data yang valid, sistem keamanan yang tidak terjadi kebocoran data, dan umpan balik testing yang baik. Yaitu ada case situation dan problem, yaitu saat ini Self-House menghadapi tantangan dalam pengelolaan inventaris yang tidak efisiensi, serta laporan penjualan dan yang kurang terperinci, serta keterbatasan dalam integritas dengan platform e-commerce untuk meningkatkan exposure produksi secara online. Critical assumption dan constraint, yaitu asumsi kritis proyek ini adalah bahwa penggunaan sistem baru akan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan bahwa dukungan teknisi serta pelatihan akan tersedia bagi staf Self-House. Nah, sisi option dan recommendation, yaitu opsi yang direkomendasikan adalah pengembangan sistem berbasis web yang mencakup manajemen inventaris real time, pelaporan penjualan terperinci, integritas platform e-commerce, dan fitur analitik untuk mengambil keputusan yang strategis. Yaitu ada budget estimate dan financial analysis. Proyek ini dapat diharapkan memberikan pengembalian inventaris yang baik, yang baik didukung oleh evaluasi berkala untuk mencapai tujuan yang jangka panjang. Selanjutnya ada Geo Estimate, sponsor menginginkan proyek ini diselesaikan dalam waktu 3,5 bulan. Yang terakhir ada exhibit, yaitu kesimpulannya proyek ini layak diambil karena nilai indeksnya probabilitas lebih dari 1, menunjukkan bahwa proyek ini menguntungkan secara finansial. Kali ini saya akan menganalisa risiko yang memungkinkan akan terjadi terhadap proyek manajemen usaha Self-House sebagai bagian dari peningkatan usaha menengah kecil. Berikut adalah fishbone yang telah saya buat. Yang pertama itu adanya aspek hardware, kemudian ada aspek waktu, lalu orang, lanjut ada aspek keamanan, aspek software, scope, dan terakhir itu ada informasi dan finansial. Untuk matriks risk ini muncul ketika sudah membuat matriks fishbone, di mana dengan mengelompokkan bagaimana probability serta impact. Kemudian setelah dianalisis, maka akan dikelompokkan bagaimana tahap-tahapannya, apakah ia tergolong low, medium, ataupun high. Dengan penggunaan matriks risk ini, seorang manajemen proyek akan tentunya dimudahkan dalam memanajemen dari sisi proyek ini agar dapat berjalan dengan lancar. Pada mind map ini akan dibagi menjadi 6 proses. Pertama itu inisiasi, di mana menentukan apakah proyek itu layak untuk dibuat atau tidak. Lalu untuk planning proses itu, bagaimana seorang manajemen proyek itu
merencanakan segala aspek proyek agar memastikan tentunya agar tingkat keberhasilan dari pelaksanaan itu sukses. Lalu bagaimana tahap selanjutnya itu ada executing proses, di mana melaksanakan rencana yang telah dibuat agar mencapai tujuan proyek. Lalu untuk monitoring controlling proses, bagaimana seorang manajemen proyek memantau dari proyeknya itu apakah sudah berjalan dengan lancar. Lalu sistem desain, terakhir itu ada closing proses, di mana menyelesaikan semua aktivitas proyek. Selanjutnya cost benefit analysis. Berikut adalah estimate cost per bulan, estimate benefit per tahun, dan assumption. Berikut adalah table cost. Berikut adalah table benefit. Didapatkan cumulative cost sebagai berikut. Kemudian ada cumulative benefit. Kemudian laba dan rugi didapat dari cumulative benefit dikurang cumulative cost. Jika nilai positif maka laba, jika nilai negatif maka rugi. Kemudian ada indeks profitabilitas didapat dari laba rugi per cost di tahun ke-0. Berdasarkan profitability index yang lebih dari 1, maka proyek ini menguntungkan sehingga layak diambil. Kurva S untuk manajemen self-host. Kurva S itu untuk pendistribusian, yaitu ada activity, cost, bobot, dan week. Nah, jadi ada 6 aktivitas, yaitu perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan peluncuran pemeliharaan. Nah, jadi ada bervariasi cost-nya. Kayak perencanaan itu ada 18 juta, sampai dengan pemeliharaan itu 68 juta. Nah, bobot ini juga signifikan naik, sama seperti cost-nya. Bobot ini harus hasilnya 100. Lalu ada week ini ada sampai 5, minggu ke-5, karena pengerjaan manajemen self-house ini sampai minggu ke-5. Lanjut ke di sini ketika 80% pengerjaan, maka hanya sampai ke minggu ke-4 saja. Nah, ini adalah kurvanya ya, naik. Di sini ada presentasi rencana, kumulatif rencana, realisasi, presentasi kumulatif realisasi, dan presentasi kemajuan atau keterlambatan. Di sini ada grafik dari presentasi kumulatif rencana dan presentasi kumulatif realisasi. Ini analisa and value. Pada tabelnya pekerjaan 100 ini maksudnya pekerjaan telah selesai 100%, sedangkan 30% ini pekerjaan baru diselesaikan 30%, sedangkan 0 itu pekerjaan belum dilakukan sama sekali. BCWP didapat dari BCWS dikali pekerjaan per 100. Dan CWP ini adalah dana faktual yang telah dilaksanakan. Dan ada CPI didapat dari BCWP dibagi dengan ACWP. Kemudian ada SPI didapat dari BCWP dibagi dengan BCWS. Kemudian ada EAC yang didapat dari BCWS dibagi dengan CPI. Jika CPI 0 atau tidak ada, maka EAC sama dengan BCWS. Jumlah ini bukan jumlahnya per kolom, dari jumlah CPI didapat dari jumlah BCWP dibagi dengan jumlah ACWP. Didapatkan EAC sama dengan sekian. Kemudian masuk dalam report Microsoft Project. Yang pertama itu ada report project overview, yang mana untuk menampilkan presentasi progres project saat ini. Terjadi keterlambatan jadwal untuk task pengerjaan UX pada bagian role pembeli dan role goals. Kemudian ada report burnout, yaitu memvisualisasikan pekerjaan tersisa dan dibandingkan dengan waktu tersedia. Lalu ada project cost overview. Cost overview ini akan menampilkan laporan biaya proyek, di mana total cost yaitu berisi total biaya modal yang dikeluarkan. Lalu ada report work overview. Pada ini berisi ruang lingkup pekerjaan saat ini yang sudah dikerjakan, sehingga akan ditampilkan dan dapat diperkirakan beberapa lama lagi proyek tersebut akan selesai. Report research overview, di mana report research overview ini akan menampilkan gambaran umum tentang penggunaan dan kinerja sumber daya yang terlibat dalam proyek. Ini akan membantu proyek manajemen dalam memahami bagaimana sumber daya dialokasikan dengan baik. Nah, jadi ada resource status, work status, dan research status. Jadi contohnya UI UX desainer role penjual itu kan punya suatu pekerjaan, suatu role gitu. Nah, berapa sih actual worknya, berapa sih actual pekerjaannya? Saya ada 60 jam dia. Sedangkan kayak UI UX designer role pembeli itu, dia itu actual worknya kira-kira hanya sampai 45 jam saja. Selebihnya itu remaining work. Itu kita akan menampilkan laporan terkait arus kas proyek, di mana uang masuk dan uang keluar selama masa proyek akan ditampilkan di sini. Ini membantu manajer proyek dan tim keuangan untuk memahami status keuangan proyek dan memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran. Value ini memiliki efisiensi dalam penggunaan anggaran. Lalu ada report task cost overview. Ini itu suatu rincian biaya untuk tugas manajemen yang menunjukkan adanya perbedaan antara biaya tetap, biaya aktual, biaya yang tersisa, total biaya dasar, dan varian biaya. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih, Ibu.